Ya, jadi kalau kita melihat dari kenaikan bahan baku untuk produk cat terutama, itu dimulai di tahun lalu ya. Jadi tahun ini itu memang kelanjutan dari kenaikan semua yang memang mulainya di tahun lalu. Secara total kalau kita lihat efek terhadap produk cat, kami mulai tahun lalu sampai sekarang masukin kuartal 2 ini kenaikannya sudah di sekitar 20%. Jadi memang cukup tinggi dan sebelumnya belum pernah terjadi kenaikan yang setinggi ini dalam waktu yang sesingkat ini. Kenaikan harga cat ini kan tadi Anda katakan sudah berlangsung selama 6 bulan terakhir. Nah, peningkatan 20% ini cukup signifikan. Sebetulnya faktor-faktornya apa saja sih, Pak? Apakah ini justru karena ada lonjakan harga bahan baku atau justru karena ada faktor PPN 11%? Ya, yang lebih utama karena lonjakan harga bahan baku ya. Jadi kalau kita melihat memang dari pabrik cat di dunia, itu semua bahan baku untuk cat itu sangat luar biasa. Termasuk hal ini diperparah dengan adanya kendala dari sisi logistik ya. Karena kontainer juga harganya semakin meningkat, suplai kontainer juga terhambat, baik itu dari China dan lain-lain, dan ditambah lagi dengan semakin tingginya harga minyak karena faktor perang dari Ukraina dengan Rusia ini juga ada pengaruhnya terhadap harga cat dan maupun produk bahan bangunan yang lain. Oke, artinya susah dong ya Pak cari bahan bakunya. Sejauh ini antisipasinya seperti apa Pak? Jadi dari sisi kita Avian sendiri kita berusaha untuk mengurangi efek terhadap kenaikan itu ya, meskipun kita sudah menjalankan kenaikan 20%, tapi ini sudah kita termasuk kita kerja ya semaksimal mungkin. Karena tadi yang dibilang kan bahan baku kita cukup banyak yang impor ya atau berbasis US dollar. Jadi mau nggak mau kita juga harus melakukan passing on dari kenaikan ini ke konsumen. Yang Oke. kita lakukan adalah menaikkan buffer posisi stok ya, untuk memastikan kelangkaan supply karena kendala dari supply logistik yang atau kontainer ini yang memang memperhambat semuanya gitu. Jadi dulu kiriman misalnya cuma butuh waktu 2-3 minggu, sekarang bisa jadi 2-3 bulan gitu. Dan harganya pun naiknya luar biasa sekali gitu. Oke, 20%. Saya akan beralih ke Pak Rey. Pak Rey, kalau kita lihat juga kenaikan pada sejumlah harga bahan bangunan ini juga merupakan faktor inflasi yang terjadi secara global gitu sehingga berdampak pada sektor properti dan juga konstruksi. Nah, kalau misalkan Anda melihat seperti apa sih kondisi harga bahan bangunan, harga bahan baku properti saat ini, apakah lonjakannya juga sudah signifikan hingga saat ini? Yes, baik Mbak. Memang seperti dikatakan Pak Ruslan tadi, lonjakan harga bahan baku khususnya di sektor properti ini melonjak cukup signifikan. Terutama di sektor bahan-bahan bangunan yang utama ya, seperti misalnya besi, semen, termasuk juga cat. Itu sangat berpengaruh dan mengalami kenaikan yang cukup signifikan, utamanya di awal tahun 2022 sampai dengan sekarang kuartal kedua ini. Gitu Mbak. Oke, jadi sebetulnya sudah terasa sejak awal tahun begitu ya Pak ya. Nah ini kan Anda tadi menyebutkan Ya. ada besi, semen, dan juga cat. Tadi kalau kata Pak Ruslan, cat ini harganya bisa 20%. Kalau dari pandangan Ray sendiri, komponen yang bahan bangunannya ini paling tinggi kenaikannya ini apa Pak? Apakah besi atau justru semen? Sementara kalau terdaftar di data kami itu yang paling signifikan itu besi. Mhm. Besi ini kenaikannya cukup sangat mengganggu cash Seberapa flow besar Pak ataupun sehingga bisa perhitungan mengganggu budget. Pak? Ya, karena komponen besi ini di sektor properti kan cukup domain, karena hampir semua properti itu menggunakan struktur dan menggunakan besi, sehingga mau tidak mau kenaikan harga besi ini signifikan mempengaruhi cost of product-nya daripada sebuah properti. Oke, kalau besi sendiri ini komponennya berapa besar sih Pak terhadap pembangunan properti? Kalau kita berbicara kepada sebuah properti memang sangat tergantung daripada model ya, model desain maupun struktur yang digunakan. Tetapi secara umum komponen besi ini di sebuah sektor properti ini berkisar di antara 20%-an sampai 30% daripada biaya yang dibutuhkan. Oke, artinya cukup signifikan ya Pak, 20 hingga 30%. Nah, apakah sudah ada hitung-hitungannya Ya. Pak kalau misalkan kenaikan besi ini hingga 20% hingga 30% ini bisa berpengaruh seberapa besar terhadap biaya produksi properti? Ya otomatis biaya produksi properti akan meningkat, akan naik. Mhm. Cuman sayangnya khusus buat teman-teman yang ada di sektor Ya. subsidi, itu harga kita sudah dipatok oleh pemerintah ya.
Jadi kita tidak bisa semata-mata menaikkan harga properti walaupun bahan itu naik. Jadi mau tidak mau teman-teman menggunakan strategi lain bagaimana supaya cost of product-nya itu memang meningkat, tetapi di biaya lain harus kita hemat dan hemat mungkin supaya tidak sampai proyek kita itu mengalami kerugian. Gitu loh. Oke, kita akan dalami strategi lain seperti apa yang dilakukan oleh teman-teman Ray. Saya akan kembali ke Pak Ruslan.